Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, di Jazirah Arab, langit begitu cerah. Bulan purnama menggantung sempurna di atas Ka'bah, memancarkan cahaya keperakannya ke seluruh penjuru Makkah. Penduduknya tidak tahu bahwa malam itu langit akan menjadi saksi bisu atas sebuah peristiwa agung yang akan terukir selamanya dalam sejarah. Di tengah keramaian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan para pembesar Quraisy. Wajah mereka penuh dengan keraguan, cemoohan, dan tatapan dingin. Salah satu dari mereka berkata dengan nada menantang, "Wahai Muhammad, jika engkau benar seorang utusan Tuhan, tunjukkan pada kami sebuah tanda kebesaran dari langit. Buktikan kalau engkau bukan sekadar penyihir." Nabi Muhammad menatap mereka dengan penuh ketenangan. Hatinya tidak terbakar amarah, melainkan dipenuhi doa. Beliau tahu, mukjizat bukanlah yang utama untuk membuka hati, melainkan hidayah dari Allah. Namun malam itu, atas izinnya, langit akan berbicara untuk membenarkan risalahnya. Pandangan beliau terangkat ke arah bulan yang bersinar lembut. Dengan penuh kehusyukan, beliau mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka tanda kebenaran-Mu." Dan dalam sekejap, keajaiban itu pun terjadi. Bulan di langit terbelah menjadi dua. Sinarnya memancar dari dua bagian yang terpisah, seolah ada dua piringan cahaya raksasa di angkasa. Satu bagian tampak berada di atas gunung Qubais, dan bagian lainnya di atas gunung Kaikan. Seluruh kota Makkah terdiam. Orang-orang Quraisy terperangah. Mata mereka membelalak, napas mereka tertahan. Ini bukan ilusi, bukan bayangan. Mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mengusap-usap mata, tak percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan mereka. Seseorang berteriak, "Lihat, bulan terbelah. Muhammad telah membelah bulan." Namun, apa yang terjadi ketika hati telah tertutup oleh kesombongan? Sebagian besar dari mereka justru semakin keras penolakannya. "Ini sihir. Muhammad telah menyihir kita semua," seru. Yang lain mencoba berpikir lebih logis. Tapi sihir macam apa yang bisa mencapai langit? Ironisnya, kesaksian justru datang dari orang-orang luar Makkah. Para musafir dan pedagang yang baru tiba di kota bersaksi, "Demi Tuhan, kami juga melihat bulan terbelah dua di perjalanan kami malam itu." Kesaksian mereka seharusnya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Tapi kaum kafir Quraisy tetap pada pendiriannya. Mereka menundukkan kepala, menolak kenyataan yang terpampang jelas di depan mata. "Ini hanyalah sihir yang memukau pandangan kita," kata mereka, berusaha meyakinkan diri sendiri. Kebenaran yang begitu nyata, mereka ingkari begitu saja. Peristiwa luar biasa ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, di awal surah Al-Qamar. اقتربت الساعة وانشق القمر. Yang artinya telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan pun telah terbelah. Ayat ini menjadi saksi abadi bahwa mukjizat itu benar-benar terjadi. Allah menunjukkan kekuasaannya di langit yang maha luas. Namun hati orang-orang kafir tetap gelap oleh kesombongan dan penolakan. Bertahun-tahun setelahnya, para sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa itu menceritakannya kepada generasi berikutnya. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah. Satu bagian di atas gunung ini dan satu lagi di atas gunung itu. Lalu Rasulullah berkata kepada kami, 'Saksikanlah.' Subhanallah. Jejak peristiwa ini tidak hanya tercatat dalam sejarah Islam. Beberapa catatan kuno dari peradaban lain, seperti di India dan Tiongkok, juga menyebutkan adanya fenomena langit yang aneh pada masa yang sama. Mereka mencatat penampakan bulan yang terbelah di malam hari, padahal mereka berada di negeri yang jauh dan belum mengenal Islam. Seluruh bumi turut menjadi saksi atas tanda kebesaran Sang Pencipta. Namun, yang paling mengagumkan adalah sikap Rasulullah. Beliau tidak pernah menjadikan mukjizat ini sebagai alat untuk membanggakan diri. Beliau sadar betul
bahwa mukjizat terbesar yang diturunkan kepadanya bukanlah bulan yang terbelah, melainkan Al-Quran yang mampu menembus dan menyinari hati manusia. Bulan yang terbelah hanya terlihat sesaat di langit malam itu, tapi Al-Quran, cahayanya akan terus menyinari bumi hingga akhir zaman, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Malam itu, setelah bulan kembali menyatu seolah tak pernah terjadi apa-apa, Nabi Muhammad menundukkan kepala dalam sujud syukur. Angin gurun kembali berhembus lembut, namun di dalam hati beliau terselip kesedihan yang mendalam. Beliau bersedih karena begitu banyak dari kaumnya yang tetap memilih ingkar, padahal mereka telah melihat tanda yang begitu jelas. Hingga hari ini, setiap kali kita memandang bulan purnama di langit malam, ingatlah kisah ini. Ingatlah bahwa rembulan yang indah itu pernah terbelah atas izin Allah sebagai jawaban atas doa seorang nabi. Ini bukan sekadar dongeng, tapi sebuah tanda cinta dari Allah untuk nabinya. Dan juga pengingat bagi kita semua, agar kita tidak pernah meragukan kebenaran wahyunya. Langit telah bersaksi, bulan telah bersaksi, sejarah telah bersaksi. Sekarang, giliran hati kita untuk menjawab. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang beriman, atau justru mengikuti jejak mereka yang menolak kebenaran di masa lalu? Semoga kisah ini bisa menguatkan iman kita dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.